Nama saya Ulina, saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan ini dia merupakan sifat yang tidak bergantung pada jenis zat telarut. Dia hanya bergantung pada konsentrasi zat. Saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Jadi, penurunan tekanan uap ini berkurangnya tekanan suatu pelarut setelah ditambahkan zat larut yang tidak menguap, sehingga molekul zat telarut menghalangi molekul pelarut untuk menguap. Kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih adalah sifat koligatif yang berarti bahwa kenaikan titik didih bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis zat tersebut. Rumusnya adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut, atau delta TB sama dengan KB dikali M, di mana delta TB ini kenaikan titik didih, KB itu tetapan titik didih pelarut, dan M itu molalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Islami Fasya dan akan menjelaskan penurunan titik buku dan tekanan osmotik. Di sini saya ada gambar, langsung cerita aja. Di sini ada gambar yang saya buat. Ada dua gelas nih. Kita lihat gelas pertama yang berisi cuma air murni. Molekul-molekul air murni ini di suhu ruangan, mereka molekulnya bergerak dengan cepat ataupun bergerak pokoknya. Nah, semakin turunnya suhu, semakin juga melambat molekul-molekul ini hingga mereka mulai menata diri sendiri dan menjadi sebuah kristal yang kita sebut dengan es. Nah, diperlukannya membeku dengan sempurna molekul ini tertata. Maksud saya, untuk menjadi es, air murni ini diperlukannya suhu 0 Celcius. Nah, kan kita membicarakan penurunan titik buku. Kok bisa sih turun titik buku yang dari 0 Celcius? Itu terjadi karena terganggu oleh zat telarut. Kita lihat ke gelas kedua. Kita ada ini air murni, dan air murni dicampur dengan garam atau gula, terserah yang mana satu. Nah, bisa dilihat titik-titik warna ungu ini adalah molekul air, dan titik-titik warna hitam ini adalah molekul gula atau garam. Bisa kelihatan kayak saling menghalangi kan. Nah, molekul gula atau garam ini menghalangi ketika penurunan suhu, ya kan. Seharusnya kan airnya mulai melambat, molekul airnya mulai melambat dan mulai menata diri sendiri. Cuman karena ada molekul garam atau gula, mereka menghalang molekul air ini untuk saling menata dan menjadi kristal sempurna yang kita sebut es. Nah, mereka menghalang, bukan berarti nggak bisa, cuma menghalang saja. Makanya diperlukannya penurunan suhu yang lebih dari 0 Celcius. Lebih turun lagi dari 0 Celcius. Itulah fenomena yang disebut dengan penurunan titik buku. Sekarang kita ke tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu perpindahan molekul air dari yang molekulnya kecil jadi ke bagian yang molekulnya banyak. Nah, contohnya itu bisa dilihat dari kayak semacam pipa ini. Di tengahnya ada sebuah membran yang memperbolehkan hanya molekul air untuk lewat. Nah, di sisi yang saya coret dengan pena warna hitam, di situ adalah terlalu dekat. Di situ terdapat sebuah zat yang terdiri dari air murni dan gula atau garam. Campuran air murni dengan gula atau garam. Di sebelahnya lagi, sini, yaitu yang saya coret dengan warna ungu, sini cuma air murni saja. Nah, karena kedua benda ini, mereka molekul airnya saja, tidak dihitung molekul garam atau gulanya, akan saling berpindah. Cuman perbedaannya adalah di warna ungu ini, karena cuma air murni, perpindahannya gampang, bisa dia pindah ke sebelah sini. Tapi di bagian hitam ini,
ya susah perpindahan molekul airnya ke sebelah sini. Kenapa? Karena terhalang oleh molekul-molekul garam atau gula yang sudah dimasukin tadi. Dengan begitu, terjadilah perubahan di mana molekul air sebelah sini akan berpindah ke sebelah sini, dan ketika dilihat volume air sebelah sini akan lebih banyak daripada sebelah sini. Nah, untuk menghentikan perpindahan molekul terus-menerus ini, itulah yang disebut dengan tekanan osmotik. Ya, dan ya kayaknya segitu aja penjelasan saya. Maaf jika kurang jelas ataupun terbata-bata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Nah, titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan dari wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, titik beku ini bisa mengalami penurunan atau yang disebut dengan penurunan titik beku. Nah, ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam zat pelarut. Nah, penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku termasuk ke dalam salah satu sifat koligatif larutan. Nah, jadi begini, proses pembukaan itu terjadi ketika suatu zat itu telah mencapai titik bekunya. Nah, titik beku atau TF akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Nah, apabila ke dalam sebuah zat pelarut itu ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, karena adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Jadi dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Nah, dinyatakan bahwa penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku zat terlarut dengan pelarut. Jadi besarnya penurunan titik beku larutan diberi lambang delta TF. Nah, harga delta TF itu ditentukan oleh banyaknya partikel zat terlarut dan tidak ditentukan oleh sifat zat terlarutnya. Nah, jadi nilai delta TF ini ditentukan berdasarkan rumus Beckmann dan Raoult seperti berikut ini. Yang pertama, ada delta TF sama dengan TF larutan dengan TF pelarut. Yang kedua ada delta TF sama dengan KF dikali M. Oh my God. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan penurunan titik beku, yaitu pembuatan es krim putar. Nah, perlu kita tahu sebelumnya bahwasanya dasar atau prinsip dari penurunan titik beku adalah yang pertama, zat pelarut murni itu akan turun suhunya jika ditambahkan dengan zat pelarut seperti garam. Yang kedua, semakin banyak zat pelarut di dalamnya, maka semakin turun temperaturnya atau titik bekunya, yang dimana akan berbeda dengan zat pelarut murninya. Nah, yang tadi kita sudah lihat bahwasanya garam itu kan dicampur dengan air kan? Garam dicampur dengan es batu. Dimana pencampuran ini bertujuan untuk apa sih? Ternyata adanya garam yang ditambahkan ke dalam campuran es batu itu bertujuan untuk menurunkan titik beku dari es batu. Yang mungkin mulanya titik beku dari es batu adalah 0 derajat Celcius menjadi minus 5 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Dan selain itu, temperatur atau suhu di sekitarnya pun akan semakin turun, yang membuat titik beku itu gak berada di titik beku, tetapi sudah berada di atas titik beku. Nah, untuk membuat es krim putar agar esnya itu menjadi membeku, itu tuh ternyata nggak hanya dibutuhkannya garam yang dicampur ke dalam es batu, teman-teman, tapi ternyata dibutuhkannya energi kalor atau energi panas. Tapi kita kan bertanya-tanya ya, dari mana asalnya energi kalor? Ternyata energi kalor ini berasal dari adonan, bukan dari panas atau listrik, tapi berasal dari adonan es krim yang ada di dalam wadah stainless.
Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih bahwasanya pembuatan es krim putar itu harus memenuhi syarat. Salah satunya membuat es krim putar itu harus menggunakan tempat yang berbahan stainless atau besi. Kenapa? Ternyata bahan stainless atau besi itu mampu cepat dalam menghantarkan panas. Nah, kita langsung aja ya. Dari mana sih asalnya garam dan juga es batu ini membutuhkan energi kalor? Ternyata dari sini kan. Tapi gimana caranya dari sini menuju ke sini? Ternyata wadah stainless ini itu adalah salah satu bentuk penghantarnya. Jadi dari sini itu melewati dinding-dinding stainless ini, mereka menuju air yang sudah bercampur dengan garam, air yang sudah meleleh dari es batu tadi. Akhirnya kalau di dalamnya ini kan semakin berkurang, sehingga ruang di dalamnya itu semakin sempit dan berkurang. Akhirnya mereka nggak bisa kayak bergerak bebas gitu kan, dan membuat suhu di dalamnya itu semakin turun. Suhunya semakin turun, maka es yang di dalamnya semakin membeku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fari dan saya akan mengerjakan soal nomor 17. Mana soalnya? Jadi soal nomor 17 yaitu suatu zat non-elektrolit sebanyak 60 gram dilarutkan ke dalam 900 gram air. Nah, penurunan titik bukunya adalah 1,55 Celcius. Nah, banyak zat tersebut harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik buku setengahnya dari penurunan titik buku di atas. Nah, dengan itu yang saya dapatkan adalah ketahui zat non-elektrolit memiliki MR sebanyak 80 bermassa 60 gram dengan air di larutan pertama bermassa 900 gram dan memiliki penurunan titik buku 1,55 Celcius. Nah, selama H2O di larutan kedua memiliki massa 1,2 kg yang sama dengan 1200 gram. Ditanya, banyaknya zat non-elektrolit harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik buku kedua setengah dari titik buku 1. Delta TF2 setengah dari delta TF1. Dan itu saya dapatkan rumus 1/2 atau setengah delta TF2 kali setengah delta TF2 sama dengan delta TF1. Nah, dan itu kita keluarkan rumus mencari delta TF2 yaitu molalitas kali KF. 1/2 kali molalitas 2 kali KF2 sama dengan molalitas 1 kali KF1. Pasti kita menggunakan hukum Pinderwas, KF2 sama KF1 dicoret yang menghasilkan 1/2 kali molalitas 2 sama dengan molalitas 1. Nah, kita keluarkan lagi rumus mencari molalitas yaitu 1/2 kali massa non-elektrolit per mR kali 1000 per massa H2O sama dengan massa H2O larutan kedua sama dengan massa non-elektrolit larutan ke-1 per mR kali 1000 per H2O larutan ke-1. Nah, kita lakukan lagi ya cara coret mR dengan mR 1000 dan 1000. Terus itu menghasilkan setengah kali massa non-elektrolit kedua atau P2 per P2H2O sama dengan P1 per P1H2O. Nah, kita pindah ruas kan untuk mencari P2. Jadi P2 sama dengan 2 kali P1 per P1H2O kali P2H2O. Nah, P2 sama dengan, kita masukkan nomornya 2 kali P1 itu 60 gram, nih 60 gram per 1800 dapat dari mana? Yaitu 900 gram dikali 2 ya, karena kan kita mau mencari P2 kan di setengah, tapi kalau tidak dimasukkan kan minta kali 2. Nah, jadi P2H2O nya dikali 2, jadi 900 kali 2 yang menghasilkan 1800 kali lagi ini P1 ya, P1H2O yaitu 900 dikali 2 jadi 1800 dikali P2H2O nya yaitu 1200 gram. Nah, kita lakuin coret-coret. 2 nol ini dicoret dengan 2 nol di atas. Terus itu 6 dengan 18, 60 dengan 18, 60 jadi 10 ya kan, karena per 6 dan 18 menjadi 3. Terus 3 dicoret dengan 12, 3 menjadi 1, 12 jadi 4. Nah, maksudkan 2 kali 10 kali 4 yang sama dengan 20 kali 4 yang sama dengan 80 gram. Dan ya, sekian. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 18. Nah, nomor 18 itu diketahui 4% NaOH, MR-nya 40, KF-nya 1,86. Nah, yang ditanya titik beku. Kita tulis di sini. Diketahui
itu 4% NaOH. Nah, 4% NaOH ini sama dengan 4/100 dikali 100. Nah, ini coret-coret, jadi dapatnya 4. Nah, terus selanjutnya yang diketahui itu ada MR-nya. MR-nya itu 40. Nah, diketahui lagi KF-nya. KF-nya 1,86. Nah, yang ditanya di sini adalah TF atau titik beku. Nah, TF itu rumusnya diketahui tuh delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Nah, karena kita belum tahu delta TF itu apa, jadi kita cari delta TF dulu. Nah, delta TF itu rumusnya M dikali KF dikali I. Nah, M itu kita baca menjadi M, rumusnya itu M per MR dikali 1000 per P atau gram dikali KF dikali I. Nah, jadi M-nya itu tadi diketahuin 4. Jadi 4 per, nah MR-nya tuh adalah 40. Tuh, jadi ketahuin MR-nya 40. Nah, MR-nya 40, jadinya 4 per 40 dikali 1000 per massa airnya. Nah, massa air itu kan gak diketahui. Massa air yang kita ketahuin itu adalah 100. Jadi massa air itu 100 dikurang 4 sama dengan 96. Nah, 96. Nah, jadi di sini itu 1000 per 96 dikali KF-nya diketahui 1,86, I-nya dikali 2. Nah, lanjut di sini ada yang bisa kita coret, yaitu di sini 0, 1 sama di sini 0 kita coret. Nah, jadi sisa 4/4 ini kita tinggal coret aja jadinya 1. Jadi 1 dikali 1000 itu 1000 per 96 dikali 1,86 dikali 2. Nah, lanjut di sini 1000 dikali 1,86 hasilnya 186 dikali 2 per 96. Nah, 96 ini kita bisa bagi hasilnya jadi 48. Nah, jadi 186 dibagi 48 itu sama dengan 3,875 atau bisa kita buatin 3,88. Nah, karena yang ditanya itu adalah TF atau titik beku, jadi kita menggunakan rumus ini. Nah, delta TF-nya kan kita ketahuin, jadi kita tinggal masukin aja di sini. Delta TF-nya tuh 3,88 sama dengan delta TF0 itu adalah 0 dikurang TF. Nah, jadi kita tinggal pindahin TF-nya ke sini. Jadinya TF sama dengan 0 min 3,88. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 3,88 titik bekunya. Nomor 3, soalnya itu suatu larutan garam bervalensi 2 CaCl2 dalam air mempunyai penurunan titik beku 0,372 derajat Celcius. Apabila Kf molar air sama dengan 1,86 dan Kb molar air sama dengan 0,52. Yang ditanya molalitas larutan, kedua kenaikan titik didih larutan, dan ketiga titik didih larutan. Nah, pertama kita buat dulu yang diketahui. Nah, dia adalah larutannya adalah CaCl2. CaCl2 ini adalah larutan elektrolit dimana dia bisa diionisasikan menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Di sini kita bisa dapat kalau I-nya sama dengan 3. Baru yang kedua itu penurunan titik beku sama dengan 0,372 derajat Celcius, berarti delta TF-nya adalah 0,372 derajat Celcius. Baru KF-nya itu 1,86. KF sama dengan 1,86 dan Kb molar air sama 0,52. Kb 0,52. Oke. Kita yang ditanya pertama itu molalitas larutan M, berarti M larutannya kita bisa menggunakan rumus delta TF
sama dengan KF dikali M dikali I, karena diketahui delta TF dan KF-nya. Jadi kita bisa pakai rumus delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, dimana delta TF-nya itu 0,372, KF-nya itu 1,86, M yang dicari, I-nya 3. Ini tinggal dikali 0,372 sama dengan 5,58 kali M. Nah, ini tinggal dibagi ke sini, sama-sama dibagi 5,58, berarti M sama dengan 0,372 per 5,58. M itu adalah 0,06666. Kita kecilkan menjadi 0,0667. Bulatkan, maaf, molalitas. Lanjut yang kedua, itu yang ditanya adalah kenaikan titik didih larutan. Berarti ini yang ditanya adalah delta TB-nya berapa. Delta TB rumusnya adalah KB dikali M dikali I, dimana KB-nya itu 0,52, M-nya ini kita udah cari tadi 0,0667 dikali I-nya itu 3. Hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius. 3. Itu yang ditanya adalah titik didih larutan. Titik didih larutan berarti TB. Nah, TB ini rumusnya adalah TB sama dengan TB0 air ditambah delta TB. Nah, TB0 air itu 100 derajat Celcius ditambah ini delta TB-nya 0,104 derajat Celcius, sama dengan tinggal dijumlahkan, hasilnya 100,104 derajat Celcius. Soal nomor 5. Suatu zat non-elektrolit MR40 sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 900 gram air. Penurunan titik beku larutan adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku yang setengahnya dari penurunan titik beku di atas. Pertama kita buat diketahuinya. Diketahui kalau dia adalah zat non-elektrolit dan MR-nya sama dengan 40. MR 40, massa pertamanya itu 30 gram, baru massa airnya itu 900 gram. 900 gram. Dan penurunan titik beku larutan 1,55, delta TF-nya yang pertama sama dengan 1,55 derajat Celcius. Di sini diketahui juga kalau massa air kedua adalah 1,2 kg. P2 sama dengan 1,2 kg diubah ke gram menjadi 1200 gram. Dan di sini juga dibilang kalau diperoleh larutan dengan penurunan titik beku yang setengahnya dari penurunan titik beku di atas. Berarti delta TF2 itu setengah dari 1,55. Berarti tinggal dibagi, hasilnya adalah 0,775 derajat Celcius. Nah,
yang ditanya adalah massa kedua, berarti gram kedua berapa. Jawaban pertama-tama kita cari dulu KF-nya. Menggunakan rumus delta TF sama dengan M dikali KF. Oh ya, ini delta TF pertama, M pertama. Delta TF pertama itu 1,55 sama dengan molalitas. Cara cari molalitas itu gram 1 per mr dikali 1000 per P1 dikali KF. Berarti 1,55 tinggal dimasukkan, gramnya diketahuinya 30, mr nya diketahui 40, 1000 per P1 nya diketahui 900 dikali KF. Ini dicoret, ini juga dicoret sama enggak deng, ini tetap 10, ini dicoret, ini sama ini dikalikan sama 1,55, jadi gini, 1,55 dikali 12 sama dengan 10 KF. Ini dikali jadinya 18,6 sama dengan 10 dikali KF. KF sama dengan 18,6 per 10. KF sama dengan 1,86 derajat C per mol. Oke, lanjut. Yang ditanya itu gram kedua, kita masukkan rumus sama tapi menggunakan delta TF kedua dan molalitas kedua. Molalitas kedua dikali KF. Delta TF kedua itu 0,775 sama dengan gram kedua itu yang ditanya per mr 40 dikali 1000 per 1200 dikali KF nya 1,86. Ini dicoret, ini juga dicoret sama ini, baru tinggal dikali 12 dikali 4 dikali 0,775 dikali 12 dikali 48 dikali 48 sama dengan 1,86 dikali gram kedua. Baru ini dikali juga 0,775 dikali 48. Hasilnya adalah 37,2 sama dengan 1,86 gram kedua. Nah, baru ini dipindahin ke sini, berarti dibagi. Gram kedua sama dengan 37,2 per 1,86. Nah, gram kedua ini hasilnya adalah 20. Gram kedua sama dengan 20 gram.